Saya mau kasih tahu bahwa ketika saya mempost tentang acara kita malam hari ini, tidak saja melalui Kompas TV tapi juga melalui Instagram saya, itu banyak banget masuk pernyataan yang mengatakan bahwa harus bisa dibedakan mana kritik, mana fitnah, menghina. Saya bisa mengatakan hampir sebagian besar masyarakat kita setuju orang-orang seperti Jerings yang memprovokasi seperti ini dihukum. Menurut Bung Zack gimana? Sorry Mbak Uni, ke Bung Zack dulu. Ya, saya punya cerita ya, di sebuah desa di Jogja ini ada seorang guru, dia waktu itu menyebar bahwa ada tanah longsor di desanya. Dan itu kemudian membuat panik masyarakat di desa itu, bahkan juga keluarganya yang punya, orang-orang yang di desa itu dan punya keluarga jauh, mereka rame-rame nelpon, mereka khawatir gitu. Betul tidak sih desa itu kelongsoran? Nah, faktanya adalah tidak. Waktu itu adalah informasi hoax yang disebarkan oleh guru itu. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah mereka berkumpul di balai desa, dikumpulkan para warganya dan disampaikan. Ini ada hoax yang meresahkan kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, waktu itu masyarakat memilih untuk kita selesaikan secara adat, secara sosial. Kita kasih hukuman sosial kepada Pak Guru ini. Dia disuruh masang lampu di daerah yang katanya longsor itu. Dan sekaligus diajak untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya hoax. Itu adalah salah satu hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Saat ini kita cenderungnya adalah kalau kita mau menghentikan atau menertibkan, itu seolah-olah konotasinya langsung ke pidana. Padahal tidak harus. Kita masih punya norma lain ya. Kita punya norma adat, ada norma Tapi mungkin Bung Zack, kasus yang Anda sebutkan karena skalanya kecil. Bisa nggak dia bilang begitu? Sehingga lebih mudah di-handle. Ya, itu memang skala kecil. Nah, untuk kasus seperti Jerings, ya itu saya rasa perlu dinilai gitu. Apakah seperti apa? Karena mungkin kalau menanggapi yang disampaikan Mbak Uni ya, kami sendiri juga di Mavindo adalah yang termasuk melakukan cek fakta ya. Nah, problemnya adalah ketika kita bicara, misalnya kita membiarkan orang-orang seperti itu menyebarkan hoax terus-menerus gitu ya. Klarifikasinya itu relatif sedikit yang membaca gitu. Karena apa? Hoax itu relatif lebih appealing, mereka menggunakan judul-judul yang sensasional, bombastis, sedangkan artikel cek fakta itu biasanya sangat logis, rasional. Di mana biasanya untuk masyarakat umum, di mana tidak terlalu menarik. Iya, apalagi di kita Indonesia yang literasi masyarakatnya rendah, cara baca informasi di era digital yang mungkin masih keliru. Nah, ini juga masih jadi tantangan bahwa betul bahwa solusinya juga harus komprehensif, bahwa masalah hoax, masalah teori konspirasi ini sebenarnya adalah simptom dari problem-problem yang sebenarnya lebih mendasar di kita. Saya sepakat dengan Mbak Uni bahwa salah satu yang membuka ruang hoax dan teori konspirasi adalah ketika misalnya ada ruang-ruang kosong yang terbentuk karena misalnya krisis komunikasi atau kurang kompetennya ya bagaimana komunikasi publik pemerintah. Tapi di sisi lain juga karena ini kan penyakit baru ya. Oke, sebentar. Banyak yang belum bisa jawab gitu. Jadi soalnya gini, sebentar Bung Zack. Saya mau tahan karena gini, banyak juga yang mengatakan begini. Di saat negara berpikir keras bagaimana memutus mata rantai COVID-19, ini Jerings dan kelompok orang turun ke jalan teriak-teriak tolak rapid test, tidak pakai masker, tidak percaya COVID. Ini kan hasutan yang menjadi bencana. Saya sangat setuju kalau Jerings ditindak sesuai hukum. Mbak Uni. Pak, kalau misalnya yang ngomong masuk ke Kompas TV, saya tidak tahu ada berapa banyak ya. Saya kalau tidak pakai metodologi yang benar, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa itu adalah concern yang sahih ya dari masyarakat. Karena kita tahu komentar itu juga bisa dimobilisasi kolom komen ya. Tapi prinsipnya adalah begini, masih ada banyak cara buat kita untuk memastikan bahwa mereka yang menyebarkan informasi-informasi yang bohong, hoax, tidak benar, itu bisa diimbangi dengan informasi-informasi yang benar. Dan itu sebetulnya adalah tugas dari media, tugas dari pemerintah, komunikasi dari pusat sampai ke daerah. Pertanyaannya adalah justru mengapa ini kan jadi membesar-besarkan Jering nih. Oke. Ya? Saya itu Anda malah melihat malah ini juga bisa membuat Jerings menjadi pahlawan. Ya, dan karena itu saya sebetulnya kita tahu kita tidak ada keraguan-keraguan sama sekali bagaimana peran besar luar biasa bagi para dokter dan tenaga kesehatan dan jajaran ID dalam konteks COVID-19. Mereka ini adalah pahlawan yang luar biasa ya, tidak hanya garda depan tapi juga benteng terakhir. Ya, tetapi kalau misalnya Jering ini harusnya nggak diladenin untuk sekelas ID lah, jauh banget. Ya, nggak sebanding dengan kredibilitas ID yang luar biasa. Ya, tidak ada keraguan-keraguan.
pengetahuan. Jadi sebetulnya saya sih berharap bahwa penanganan kasus seperti ini tidak serta-merta langsung menggunakan pidana. Oke. Ada banyak sekali cara.